Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat terus ya. Selamat datang kembali di channel aku, Uwais Asila. Sebelum nonton videonya, jangan lupa di subscribe channel ini supaya saya makin semangat membuat video-video yang lainnya. Terima kasih. Hari ini saya mau merebus ketupat dengan metode 7-30-15. Di sini saya memakai 10 buah kulit ketupat yang sudah saya cuci bersih. Lalu beras yang sudah saya cuci bersih juga sudah saya tiriskan dan ini sudah mengering. Berasnya saya memakai 5 cup ukuran seperti ini ya teman-teman. Nah, cara mengisi ketupatnya tuh sangat mudah. Ujungnya ini kita buka lalu kita masukkan seperti ini berasnya. Saya membuat ketupat ini di hari 15 bulan Ramadan. Kebetulan di pasar banyak yang jual kulit ketupat. Jadi tadi saya beli teman-teman. Dan dapatnya tuh yang seperti ini. Kulitnya tuh kayaknya kurang bagus, tapi tidak apa-apa lah ya. Cara isi ketupatnya seperti ini teman-teman. Jadi diisi tuh 3/4 atau di atasnya garis tengah itu teman-teman. Nah, lakukan ini sampai selesai. Jadi tuh diisinya tuh kira-kira di atas garis tengah itu. Nah, kalau untuk beras pulen, kalau untuk beras perak itu biasanya berasnya agak lebih sedikit ya, karena kalau beras perak itu kan agak lebih mengembang gitu ya. Kebetulan ini saya memakai beras pulen supaya lebih enak dan lebih wangi aja rasanya teman-teman. Sesuaikan selera teman-teman masing-masing mau pakai beras seperti apa. Kalau di Jakarta banyak sekali yang jual kulit ketupat seperti ini teman-teman. Kalau di hari malam kunut ya namanya kalau nggak salah, taunya saya ya hanya di Jakarta. Dan kebetulan suami dan anak-anak saya suka sekali dengan ketupat, jadi pas ada yang jual lalu saya beli. Sebenarnya ini saya belinya 20 biji, tapi saya rebus hanya 10-nya mungkin lusa saya bikin lagi kalau masih bagus kulitnya. 5 cup beras tadi pas banget untuk isian ketupat 10 biji ini, ukuran segini, benar-benar tidak kurang dan tidak lebih. Di sini sudah saya siapkan panci ukuran besar, sudah saya masak air, sudah mendidih, lalu masukkan ketupatnya benar-benar sampai terendam ya teman-teman. Harus benar-benar sampai tenggelam ketupatnya itu. Jika airnya kurang, nanti bisa ditambahkan lagi. Nah, untuk air jika kurang itu nambahinnya harus air yang sudah mendidih juga ya teman-teman. Waktu saya merebus ketupat ini, pikiran saya tuh udah kayak terbayang-bayang bentar lagi mau lebaran. Seneng banget, excited karena bentar lagi mau mudik lebaran, ketemu dengan orang tua dan saudara-saudara di kampung. Teman-teman ada juga yang rencana mudik tahun ini, mudah-mudahan lancar ya teman-teman. Nah, pastikan semua ketupatnya ini sampai terendam air, lalu tutup sampai rapat, nyalakan api kompornya. Nah, 7 menitnya itu dihitung setelah airnya mendidih seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih selama 7 menit, matikan api kompornya, lalu diamkan sampai 30 menit. Dan itu benar-benar harus posisi dalam keadaan tertutup. Tutup pancinya tidak boleh dibuka sama sekali ya teman-teman. Setelah 30 menit ini saya nyalakan lagi api kompornya dan ini sudah mendidih airnya. Masak kembali sampai 15 menit. Nah, dihitung 15 menit itu seperti biasa ya teman-teman, dari airnya itu mendidih. Setelah 15 menit ini sudah mateng, lalu saya angkat dan saya tiriskan. Tipsnya supaya bisa tahan lebih lama, ketupat itu kalau naruhnya itu digantung teman-teman, biar airnya itu asat ya namanya, pokoknya gitulah ya, pokoknya tuh agak lebih awet. Nah, ini hasilnya teman-teman. Insya Allah ini rasanya tuh sangat kenyal walaupun tidak memakai air kapur sirih dan tahan 24 jam. Jadi saya masak ini tuh siang kebetulan. Nah, besok siangnya itu untuk anak saya makan tuh benar-benar masih bagus banget teman-teman. Caranya mudah, cepat, yang pastinya hemat gas dan juga hemat waktu. Bagi teman-teman wajib coba ya. Nah, ini saya mau lanjut membuat sayurnya, sayur pelengkap untuk sayur ketupatnya.
Untuk lebih jelasnya, bahan-bahan yang saya gunakan untuk sayurnya nanti saya tuliskan di deskripsi ya teman-teman. Nah, di sini semua bumbu-bumbunya mau saya blender biar lebih cepat seperti biasa. Cabai, bawang merah dan bawang putihnya sudah saya potong-potong, lalu saya masukkan kemiri dan juga ketumbarnya. Saya di sini menggunakan cabai merah besar. Kalau teman-teman suka yang pedas bisa tambahkan cabai rawit merah atau cabai keriting merah, karena kebetulan saya mau buat anak saya juga. Jadi saya pakai cabai ini supaya tidak terlalu pedas, hanya untuk warna biar cantik aja teman-teman. Blender bumbunya sudah sampai halus, lalu saya sisihkan terlebih dahulu sebelum saya tumis bumbunya. Di sini saya mau goreng kerupuk udangnya terlebih dahulu, supaya sekalian gorengnya ya teman-teman. Jadi sekalian masak, sekalian goreng. Apakah teman-teman semua ada rencana mau mudik juga tahun ini? Mudah-mudahan dilancarkan ya teman-teman. Nah, di sini setelah goreng kerupuknya, tahunya juga saya goreng terlebih dahulu. Mudik lebaran itu adalah sesuatu momen yang sangat menyenangkan ya teman-teman. Bisa kumpul dengan keluarga, ketemu orang tua, saudara. Terus tempat kelahiran kita tuh rasanya seneng banget pastinya. Setelah beberapa tahun ada virus, kita tidak diizinkan untuk pulang kampung, dan alhamdulillah tahun ini insya Allah Allah mudahkan segalanya supaya kita bisa berjumpa dengan keluarga kita di kampung. Amin. Nah, di sini setelah tahunya saya goreng, kemudian ini lanjut kentangnya. Kentang juga saya goreng setengah mateng. Kenapa saya goreng terlebih dahulu? Karena tuh kalau digoreng dulu tuh warnanya selain lebih cantik, dan nanti tuh kentangnya tidak mudah hancur gitu loh teman-teman kalau digoreng dulu. Sambil masak, sambil bercerita mudik ya teman-teman, karena ini adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu. Yang pastinya lebaran itu momen mudik, ketemu dengan keluarga. Teman-teman berasal dari kota mana nih? Bisa komen di kolom komentar ya. Kalau saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya dari Bojonegoro. Teman-teman penonton di video saya ada juga nggak nih yang dari Jawa Timur Bojonegoro? Jangan lupa komen dan subscribe pastinya. Hehehe. Sayurnya mau saya tambahkan telur bulat. Di sini telur bulatnya juga saya goreng terlebih dahulu supaya nanti tidak mudah hancur juga ya teman-teman. Kalau teman-teman punya ceker, bisa juga diganti dengan ceker, ayam, atau tetelan, atau daging seperti itu di dalam sayurnya. Kalau saya karena memang tidak makan daging, jadi saya tidak mau pakai daging. Kalau ayamnya mau saya buat goreng aja teman-teman. Telurnya jangan lupa dibalik-balik. Ini sudah saya balik, lalu sudah matang, lalu diangkat. Di sini saya ganti pakai penggorengan yang lebih besar karena saya sayurnya mau pakai penggorengan aja, tidak mau pakai panci. Pakai penggorengan yang tadi terlalu kecil, sepertinya tidak muat. Lalu ini saya pakai minyak yang tadi bekas goreng-goreng itu ya teman-teman. Lalu bumbunya saya masukkan, saya tumis dulu bumbunya sampai benar-benar tanak. Lalu saya masukkan lengkuas. Ini lengkuasnya terlalu muda, pas digeprek hancur deh teman-teman. Lalu ini pakai serai dan juga daun salam. Masak kembali sampai benar-benar tanak bumbunya, supaya tidak langu ya nantinya ya teman-teman kalau masaknya sampai tanak tuh. Nah, ini bumbunya sudah berubah warna agak merah-merah kecoklatan begini, artinya sudah benar-benar tanak. Lalu ini saya masukkan sedikit santan encer yang tadi saya buat ngocakin blender bekas bumbu itu loh teman-teman. Pokoknya tuh jangan sampai ada yang tersisa, tidak boleh mubazir gitu ya teman-teman. Nah, ini saya masukkan tahu dan kentang yang sudah saya goreng, lalu diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Masukkan kacang panjangnya yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih, lalu aduk-aduk kembali sampai tercampur rata.
Lalu saya masukkan udang ebinya. Udang ebinya cuma sedikit ya teman-teman, kalau lebih banyak tuh lebih enak. Mendengar suara anak kecil tidak? Itu adalah anak saya, Uwais. Dia lagi manggil kakaknya, mau ikut Uwais tidak? Katanya seperti itu teman-teman. Nah ini bumbu, saya masukkan santan encernya, maksudnya teman-teman. Saya masak sampai mendidih dulu, sampai sayurannya ini empuk. Saya memakai santan encernya, nanti santan kentalnya itu saya masukkan di bagian terakhir teman-teman. Lalu ini telurnya saya masukkan juga, masak sampai matang. Masukkan pete, kebetulan saya juga dapat petenya cuma satu apa ya namanya, yaitu satu tangkai. Jangan lupa masukkan bumbu. Ini saya masukkan garam, penyedap, dan juga gula merah. Kalau untuk takaran garam, penyedap, dan gula merah itu sesuaikan dengan takaran masing-masing ya teman-teman. Kadang kan ada yang suka lebih asin. Kalau saya tidak suka terlalu asin, jadi kira-kira saya kalau memakai masakan itu 1 sendok teh, kayak gitu teman-teman. Masak sampai benar-benar sayurnya empuk. Ini semua sudah matang, lalu saya masukkan santan kentalnya. Nah, kalau untuk di santan kental ini harus benar-benar kita aduk terus supaya tidak pecah. Karena tadi sayurnya sudah matang semua, jadi ini kita cuma mau mematangkan santan kentalnya ini. Jadi kita masaknya sampai santannya mendidih aja teman-teman. Dan jangan lupa dicek rasa. Kebetulan saya lagi halangan ya teman-teman, jadi saya bisa nyobain walaupun ini saya masaknya siang-siang. Jangan salpok ya teman-teman. Setelah saya rasa ternyata kurang garam teman-teman, lalu saya tambahkan sedikit garam. Aduk-aduk kembali dan masak sampai benar-benar matang. Sudah selesai teman-teman, sudah matang. Lalu ini terakhir saya taburin pakai bawang goreng biar lebih wangi dan lebih enak gitu rasanya teman-teman. Masaknya sudah selesai teman-teman. Video kali ini cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman semua menyukainya. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa didukung channel ini dengan cara di subscribe ya teman-teman, supaya saya makin semangat membuat video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tuh keesokan harinya ya teman-teman. Jadi ketupatnya tuh bener-bener bagus, masih bagus tuh. Ini anak saya mau minta makan. Masih benar-benar bagus, kenyal, walaupun tidak memakai kapur sirih, tidak memakai bahan apapun, benar-benar murni beras doang direbus gitu teman-teman. Dan ini tuh direbusnya sangat cepat. Terima kasih teman-teman, bye bye.